Hari ini gue habis olahraga. Gue sempet minta sama nyokap buat bikinin ayam goreng tepung sama ubi. Tapi kayaknya nyokap masak yang lain juga. Kita cek nyokap masak apa aja. Let's go. Nah, ini bisa dicek. Ini ayam goreng tepung yang gue minta, dada ayam. Cocok juga untuk diet ya, meskipun masih ada tepungnya tapi nggak apa-apa. Nah, ini ubinya nih. Ini pengganti karbo dari nasi, karena menurut gue seratnya lebih banyak daripada nasi dan rasanya juga cenderung lebih manis dibanding nasi, jadi lebih enak menurut gue. Nah, bonusnya ini cobaan nih buat gue yang lagi diet. Ternyata nyokap bikinin tahu isi. Gak apa-apa, gue gak bakal makan semuanya, tapi ntar kita cek rasanya kayak gimana. Nah, sementara kalau yang ini nih ikan mas ya, kemarin sempat dikasih sama security ya Maya. Ikan mas. Gue sih nggak begitu doyan ikan mas, tapi kayak ini buat adik gue. Tapi ntar kita cobain juga ikannya rasanya kayak gimana. Oke, let's go. Nah, sekarang the moment of truth, kita cobain masakan nyokap gue hari ini. Ada ayam goreng tepung. Kata nyokap sih tepungnya gluten free ya. Ya Maya? Ada ubi sama ada tahu goreng isi ya. Terus ada ikan mas. Tapi yang jadi menu utamanya sesuai request gue mau makan si ayam goreng tepung sama ubinya dulu. Kita ambil ubinya dulu. Kita ambil ubinya 3, 4 kali ya. Lapar belum makan. Sama ayamnya. Ayamnya masih sama kayak kemarin ya, masih dada ayam. Nah, proteinnya lebih tinggi. Dan buat digoreng tepung gini lebih enak sih menurut gue lebih doyan. Kita cobain dulu apa adanya aja, nggak usah pakai sausnya ya. Kita cobain dulu ayamnya dulu, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ayamnya. Si mama masaknya, meskipun ini ayam goreng tepung dan ayamnya dada, tapi ayamnya tuh nggak kering gitu seratnya. Seratnya masih juicy. Nah ini, kalau yang bikin seratnya juicy kayak gini tuh apa mah? Cara masaknya yang bedain apa? Jangan lama-lama digorengnya ya. Minyak panas sebentar aja. Jadi dia nggak cepat kering ya. Nah, sekarang kita cobain ubinya dulu. Ubinya kita cobain. Ini ubinya manis nih. Ubinya manis. Dan kawin banget sama ayamnya. Sekarang kita coba makan bareng-bareng nih. Ubi sama ayamnya nih kita makan ya, bareng-bareng ya. Jadi si ubinya itu rasanya tuh dia nggak hambar, agak manis sedikit. Dan secara tekstur ini jadi mirip sama potato wedges sih. Cuman kalau potato wedges tuh biasanya dia agak kering sedikit gitu, jadi pas digigit tuh kentangnya hancur. Nah kalau si ubi ini tuh pas digigit lebih lembut daripada si potato wedges. Azan dulu, kita lanjut lagi ntar. Azannya udah selesai, kita lanjut makan lagi sambil review makanan nyokap gue. Oke, lanjut lagi. Enak, gue sering sih makan ini sebenarnya, sering minta ke nyokap gue untuk dibikinin.
Apalagi kalau misalkan lagi diet kayak gini ya, meskipun bagusnya sih tetap nggak pakai tepung ya kalau sana diet, tapi emang enak sih kalau pakai tepung, ada sensasi garing-garingnya gitu. Dan si sensasi garing-garingnya itu ketika dia ketemu sama ubi, kawin, menurut gue kawin. Nah, biasanya gue pakai saus juga nih, tambahin saus lagi, saus tomat sama saus cabe sih, enak pakai saus cabe. Meskipun saus tomat sama saus cabe kalorinya lumayan juga ya, karena dia ada gulanya juga gitu. Nggak apa-apa sebagai penambah cita rasa. Karena diet itu harus tetap dinikmati supaya dietnya bisa long last gitu. Kita sikat pakai saus tomat sama saus cabai. Nah, dan ubi ini juga dia seratnya lebih banyak sih dibanding nasi ya. Jadi cocok kalau seandainya mau cari alternatif karbohidrat selain nasi, bisa pakai ubi. So bosan kalau kentang gitu. Bedanya ubi sama kentang tuh secara cita rasa ubi lebih manis sih menurut gue. Enak banget sih ini ubi rebus ini nih. Kukus. Rebus kukus ya meh. Sorry, ubi kukus. Tapi lebih enak lagi, bukan lebih enak, ada lagi yang lain yang ubinya warna oranye namanya. Oh iya, ada orange, ada ungu. Nah, ubi yang warna oranye itu rasanya jauh lebih manis dibanding ubi yang ini namanya. Iya. Kalau ubi yang warna ungu, buat gue pribadi sih lebih cocok dijadiin kudapan manis gitu, dibikin jadi kue. Jadi lebih kering. Iya, jadi menurut Atan sih agak sepak kalau dimakan Iya. sama ayam goreng ini gitu. Iya. Jadi aus banget di mulut. Seret. Enak. Bikinnya juga simple, nggak begitu rumit ya. Ayamnya tinggal dimarinasi aja, dikasihin tepung, terus digoreng, terus ubinya dikukus aja. Ini ubinya juga dikukus gitu aja kan, nggak ditambahin gula, Oh iya, enggak loh. nggak ditambahin cita rasa apa lagi gitu. Cocok buat, sebenarnya sih lebih cocok buat sarapan sih menurut gue makanan yang kayak gini, karena lebih simple gitu. Tapi dinikmatin buat makan siang juga tetap mantep. Yang enak kan makan di saat lapar. Iya sih. Karena nyokap yang paling enak mah makan di saat lapar. Apa juga jadi enak. Ntar kalau ini udah selesai, kita cobain si tahu gorengnya ini, tahu isinya ini nih. Masak dada ayam kayak gini tuh, yang jadi apa namanya, tantangannya, atau bukan tantangan, yang jadi kuncinya tuh gimana caranya dada ayamnya ini tuh nggak jadi kering gitu, atau istilahnya kalau nyokap gue bilang nggak jadi sepak gitu, supaya si juicy-nya itu tetap bisa dinikmatin gitu. Karena kalau seandainya kering, dia teksturnya di mulut juga bikin nggak begitu nyaman. Tapi kalau masih juicy kayak gini tuh enak banget, digigit gampang, nggak cepat bikin aus. Kalau udah kering, kunyah, haus aja.
Kayaknya ubi ini kalau misalnya kita makan sama ikan tongkol masih enak juga ya, Maya? Masih masuk ya? Tongkol sambal matah ya? Dibikin sama tongkol sambal matah, dimakan pakai ubi ini enak nih kayaknya nih. Nanti kita coba deh. Enak. Ini suapan terakhir ubi sama ayamnya sebelum kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu tahu goreng isi. Alhamdulillah enak. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Sekarang kita beralih ke ini. Nyokap gue lumayan iseng sih, gue bilang gue lagi diet ya, tapi dia bikinin tahu goreng isi nih. Ini kayak gini, kecil-kecil gini, kalorinya lumayan nih. Ada tepung, ada minyaknya, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin sesekali. Ini tuh cemilan ya. Jadi kadang-kadang gue kalau di rumah tuh abis makan nasi, laptopan, kerja, terus tiba-tiba ke meja makan lagi, buka tutup saja, ada apa nih? Ada tahu nih. Gue gigit, nggak sadar tiba-tiba udah habis 10 potong aja. Gagal lagi diet gue. Nah ini kita coba tahu goreng isi bikinan nyokap gue, dan kira-kira kalau sama penjual gorengan yang ada di luar bedanya apa sih si tahu ini? Kita makan dulu, nggak pakai saus, nggak pakai apa-apa. Rasanya kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling signifikan bedanya menurut gue di tepungnya sih. Jadi intensitas tepungnya tuh nggak setebel yang ada di luar tahu goreng isinya ini. Dan tepungnya sendiri meskipun dia nggak banyak gitu ya, tapi dia tetap ngasih rasa sensasi gurih gitu. Terus tahunya juga masih segar, dan di dalamnya ini ada isian toge, bawang putih, sama cabai iris. Nah, togenya ini masih seger dan masih garing, jadi ngasih sensasi yang bisa dibilang cukup kriuk nih dari togenya ke tahu goreng isinya ini nih. Buat gue ini emang nyaman banget sih buat kudapan sore-sore sambil ngopi gitu. Makan tahu goreng isi ini emang enak sih. Ini kalau seandainya didiemin kayak gini nggak sadar nih, tiba-tiba habis aja tahunya nih. Nah, sekarang kita beralih ke ikan mas gorengnya. Gue pribadi secara preferensi lebih suka ikan laut dibandingkan ikan air tawar, karena dagingnya biasanya lebih banyak dibandingkan ikan air tawar gitu, kayak ikan tongkol gitu, dibandingkan ikan mas. Dan kalau ikan mas ini sebenarnya gara-garanya tuh ada pengalaman yang cukup lucu sih. Dulu waktu kecil sempat ketelan durinya, jadi agak trauma sedikit.
Tapi nggak apa-apa, kita cobain ikan masnya nyokap gue. Nah ini bisa dilihat ya, ikan mas gorengnya rasanya kayak gimana nih. Kita cobain sedikit aja. Ini jadi kemarin tuh dikasih ya Maya, ikannya tuh dikasih hidup-hidup sama security di komplek gue. Dia habis mancing menang. Terus menang, bukan menang kompetisi juga ya? Oh enggak ya, dapet aja ya. Mancing senang-senang dapet ikan mas, terus dikasih deh ke nyokap gue. Nah ini sekarang ikannya dimasak nih sama nyokap gue nih. Kita rasain ikannya rasanya kayak gimana. Ternyata dagingnya cukup tebel, tapi emang ada duri-duri halusnya. Dan nyokap gue masaknya nih bumbunya cukup menyerap nih ke ikannya nih. Oh semalaman ya mah? Dimarinasinya semalaman? Iya, taruh kulkas. Jadi kemarin gue sempat lihat pas ikannya masih hidup tuh sama nyokap gue langsung ditaruh di air es gitu ya mah ya. Terus dikasihin garam sama jeruk supaya nggak terlalu amis gitu. Habis itu didiemin semalaman dan baru digoreng hari ini. Ternyata rasanya enak dan lebih mantep ini kalau makannya pakai, menurut gue sih pakai nasi panas. Dimakan pakai nasi panas sama ada sayur tumis-tumisan dan sambel sama kerupuk, ini lebih mantap menurut gue sih ikan masnya. Tapi balik lagi, karena ada duri-duri halusnya dan mata gue silinder untuk nyari duri-durinya, gue masih kagok untuk makan ikan mas ini, meskipun secara rasa sih tetap enak. Oke, sekian aja buat jurnal makan hari ini. Makasih ya Maya. Iya, Udah dimasakin. Besok kita makan apa? Kita lihat aja besok kira-kira nyokap gue masak apa lagi. Thank you.